Halo warga Jakarta, jumpa lagi bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Kamis 6 November 2025, kami akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas PPK UKM meluncurkan program pelatihan pengenalan dunia usaha bagi lulusan SMA dan SMK dengan pengalaman magang dan pemahaman ekosistem kewirausahaan. Para peserta dibekali pengenalan membangun bisnis dan mengembangkan potensi diri menjadi pelaku usaha yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Program pelatihan ini dapat menjadi jembatan kesenjangan antara dunia pendidikan vokasi dengan tuntutan industri. Peserta diharapkan tidak hanya siap bekerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Dinas Kominfotik DKI Jakarta menggelar ngobrol bareng Berita Jakarta di SMK Sahid Jakarta Timur. Acara bertema How to Become a Journalist ini bertujuan untuk memperluas literasi media di kalangan pelajar. Para pelajar diajak mengenal lebih dekat dunia jurnalistik dan dokumenter secara langsung dari praktisi profesional. 5 peserta terbaik diberikan kesempatan untuk terlibat dalam produksi konten Berita Jakarta hari ini dan mendapatkan paket wisata ke Dufan Ancol. BPBD DKI Jakarta melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi di Jakarta. Lokasi penyemaian awan mencapai wilayah Pandeglang hingga perairan Barat Serang, dengan total garam yang digunakan mencapai 1,6 ton. OMC akan dilakukan mulai tanggal 5 hingga 10 November 2025, bekerja sama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara. Masyarakat diimbau tetap waspada dan memantau informasi cuaca resmi. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 1.840 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan pelantikan ini, seluruh jabatan pelaksana tugas atau PLT di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini telah terisi penuh. Pelantikan 1.840 pejabat administrator dan pengawas dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Melalui kebijakan ini, Pramono memastikan bahwa setiap jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diisi oleh aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan kemampuan dan prestasi agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya melantik 1.840 pejabat eselon 3 dan 4, yaitu administrasi dan pengawas di lingkungan DKI Jakarta. Dalam prosesnya, kami lakukan secara meritokrasi secara terbuka. OPD mengusulkan, dievaluasi oleh BKD dan juga Sekda bersama tentunya di dalam koordinasi Bapak Wakil Gubernur. Pramono berharap para pejabat yang baru dilantik bisa langsung bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta dan terus menjaga semangat Jaga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata ulang Taman Ismail Marzuki termasuk Institut Kesenian Jakarta. Bahkan mahasiswa IKJ akan mendapatkan panggung khusus di kawasan Kota Tua sebagai ruang ekspresi karya seni budaya Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ Cikini, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Pramono mengungkapkan keinginannya untuk melakukan penataan ulang ekosistem Taman Ismail Marzuki dengan melibatkan IKJ dalam perencanaannya. Saya akan meminta kepada Balai Kota untuk mulai melihat membangun ekosistem yang ada di Taman Ismail Marzuki ini, termasuk di dalamnya ada IKJ menjadi lebih terbuka, lebih rapi, lebih nyaman, dan bagi siapapun yang datang, orang akan mempunyai kesan yang baik. Kami lakukan, kami penuhi, tapi mudah-mudahan ini akan
memberikan manfaat dampak yang baik bagi IKJ, tapi tentunya secara langsung pasti bagi Jakarta sebagai kota global tadi. Pramono juga menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tidak akan memindahkan aktivitas akademik IKJ ke Kota Tua, namun menjadikan kawasan Kota Tua sebagai etalase atau panggung bagi karya seni mahasiswa IKJ. Sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya di Jakarta bisa lebih masif sebagai salah satu penunjang untuk naik ke jajaran atas kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Jakarta kembali menggelar ngobrol bareng Berita Jakarta di SMK Shahid Jakarta. Dalam kegiatan yang mengambil tema How to Become a Journalist, peserta terbaik akan mengisi program edisi khusus Berita Jakarta hari ini bersama SMK Shahid. Telah hadir di studio Sakira Saraswati Nugraha, siswa SMK Shahid Jakarta kelas 11, yang akan membacakan segmen Info Jakarta hari ini. Silakan Sakira. Terima kasih Kakak Anton. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya Anda yang memiliki anak usia balita dan prasekolah, kini dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah membuka layanan cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas kecamatan di Jakarta. Warga bisa mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat atau dengan menghubungi WhatsApp chatbot Kemenkes. Untuk mengetahui pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan, serta syarat yang harus dipenuhi, simak informasi berikut. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 7 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.